kita baru menikah sebulan lebih. Kepergian dia ini benar-benar menyayat hati gitu. Apalagi tahu bahwa temannya sendiri yang melakukan itu. Karena pada saat itu sendiri, saya sendiri yang nganter. Saya sendiri yang memastikan bahwa dia ada yang menemani. Saya sendiri udah bilang sama dia, saya akan menjemputnya gitu loh. Dapat telepon yang seperti itu. Sampai sekarang pun kata-kata Hani itu masih teringat gitu loh. Bahkan waktu menjemputnya pun tuh ekspresi wajahnya Mirna tuh masih ada gitu, kayak nggak kehapus. Saya nggak mau gitu balik ke waktu itu gitu, karena itu menyakitkan sekali bagi saya. Apalagi waktu di saat nganter ke rumah sakit gitu, dan dokternya menyatakan bahwa dia tidak ada. Jika disuruh menanggapi apakah 20 tahun itu saya puas, ya jelas saya tidak puas. Saya kecewa sekali yang pastinya. Tapi lebih baik saya bercerita mengenai Mirnanya sendiri gitu. Karena selama ini kan fokusnya selalu ke kasus gitu loh. Karena yang ada di benak saya itu selalu saya teringat sama Mirnanya gitu kan. Saya berharap gitu keadilan itu ditegakkan. Karena kami sekeluarga tidak pernah akan berasa puas gitu. Mirnanya hilang dan gak bakal bisa balik lagi. Bagaimana kalau ini terjadi sama orang lain gitu loh? Dimana hati nurani kalian? Kita tuh sedih. Kita nggak mau ini terjadi sama orang lain, tapi kita dituduh-tuduh. Kita berusaha membantu buat orang lain juga gitu loh. Tapi yang jelas, kita selalu ada di sisi Mirna. Kita nggak mungkin meninggalkan Mirna. Itu aja. Jessica Wongso apakah benar-benar bersalah? Katanya ditemukan cyanida di dalam tubuh almarhum Mirna yang dituduhkan kepada Jessica. Namun yang membuat saya bingung bagaimana caranya cyanida itu bisa masuk ke dalam tubuh almarhum Mirna. Ada yang bisa menjawabnya? Bahkan CCTV pun tidak bisa menjawabnya. Lalu motif membunuhnya itu apa? Padahal motif dan tindakannya itu harus selaras agar hakim tidak salah mengambil keputusan. Kalau motif tidak jelas, maka harusnya tidak bisa dikategorikan pembunuhan berencana. Namun, Jessica Wongso telah didakwa sebagai pembunuhan berencana. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada kasus ini. Seperti CCTV pada saat polisi keluar dan masuk sudah dihapus permanen. Dan juga, apakah tubuh Mirna sudah diotopsi? Kita ada di dalam hukum modern, di mana yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Bagaimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar. Mari kita pastikan keadilan telah diterapkan pada negara kasus ini. Saya lihat jaksa di sini berpikir menang. Berpikir menang. Dia tidak berpikir menegakkan hukum dan keadilan. Itu beda tadi. Apakah mungkin kalau waktu 70 menit diperiksa tadinya negatif cyanida, 3 hari kemudian jadi bisa ada 0,2? Dia bilang mungkin. Bagaimana mungkinnya? Dimasukkan setelah dia mati. Cyanida dimasukkan setelah dia mati dong. Kalau tidak, nggak mungkin dari negatif jadi positif. Nggak mungkin dari tiada menjadi ada. Ini kan common sense, Pak. Eksistensialisme. Iya, eksistensialisme ini kan common sense lah. Walaupun ada pendapat ahli juga mengatakan mungkin 0,2 itu mungkin tidak dimasukkan katanya. Bisa saja karena di dalam tubuh kita itu memang setiap orang punya cyanida. Yes, iya Ya, betul. gitu ya Pak ya? Iya, Ya. betul. Cuma jumlahnya tidak banyak dan tidak Dan mematikan. memang ya kita semua hidup kan. Betul. Di antara 5 alat bukti ini tidak ada satupun yang menyatakan bahwa si siapa namanya
Jessica memasukkan sianida ke dalam minuman itu. Ada satupun. Ya kalau nggak ada, hakim dapat keyakinan dari mana? Tapi itu maaf saya potong ya Pak. Prof Edi bilang bahwa alat bukti itu nggak penting, yang penting adalah keyakinan hakim. Ngawur. Itu keadilan sesat. Kalau gitu nggak usah polisi meriksa, nggak usah nggak usah polisi meriksa, nggak usah jaksa nuntut, nggak usah ada visum apa, langsung aja di depan sidang, sidang sini, aku yakin sing mati nih. Itu pengadilan sesat. Kalau profesor ngomong kayak gitu, itu aneh gitu. Jelaslah keyakinan itu harus didapatkan dari alat bukti. Nah, dengan alat bukti itu maka nimbulkan keyakinan. Nah, sekarang untuk membangun keyakinan hakim itu tak satu pun alat bukti. Saya ini lama sekali jadi kabar eskrimnya. Alangkah bodohnya kalau mau meracun orang itu berada di depannya. Misalnya saya mau meracun DDV. Nah, kita minum. Habis minum, saya masukin racun di situ. Mungkin nggak ketahuan. Bodoh sekali. Kalau mau masukin racun, ya caranya tidak begitu dong. Tidak secara langsung, tapi dari jarak jauh, titip apa. Tapi kalau masukkan langsung itu namanya bodoh. Dan itu di Tidak tempat mungkin. umum ya Tempat Pak? umum lagi, itu bodoh sekali. Jadi tolonglah yang merasa berdosa dalam hal ini ya, baik ahli, baik pemeriksa tingkat awal, penyidik, atau penuntut, ataupun hakim yang menjatuhkan vonisnya, bantulah untuk mengawal. Dr. Lee baru-baru aja mengupload 2 video terkait dengan kasus Jessica Mirna. Dan yang menarik dari hal ini adalah di video ini juga dijelaskan kondisi terkini dari Jessica. Kurang lebih Jessica sudah mendekam di penjara selama 7 tahun lamanya. Jessica mengetahui bahwa kasusnya viral kembali. Menurut Bapak Otto bahwa Jessica kurang lebih sudah melupakan apa yang terjadi di masa lampau. Berikut pernyataan beliau. Jadi akhirnya termasuk peristiwa-peristiwa yang lama pun kadang-kadang kalau saya tanya dia udah mulai lupa. Itu dia merasa udah lupa itu. Dari pernyataan tersebut, apakah mungkin Jessica sedang mengalami yang namanya amnesia disosiatif? Teman-teman yang nonton drag Find Me in Your Memories pasti udah nggak asing sama yang namanya amnesia disosiatif ini. Dimana amnesia disosiatif ini memiliki ciri hilangnya memori episodik yang dapat berulang selama berjam-jam atau berhari-hari atau bertahun-tahun sekalipun. Yang mana ini juga disebabkan dari faktor psikologi seperti trauma atau depresi. Ingatannya itu nggak hilang, tapi terblok dari pikiran dan bisa muncul kembali kalau ada trigger. Lama-kelamaan, orang yang menderita amnesia ini bisa tidak yakin dengan identitas dirinya. Semoga hal ini tidak terjadi untuk Jessica ya. Dan kita doakan Jessica dalam keadaan baik karena dia juga berhak untuk mendapatkan keadilan.